Tidak dianggap orang beriman kalau tidak mau ingkar mungkar. Ada hadis yang agung riwayat Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, suatu hari pernah Jibril diutus oleh Allah untuk menghancurkan satu negeri. Pada saat Jibril tiba di negeri itu, Jibril berkata, ya Allah, kata Allah, ini hancurin negeri itu. Kata Jibril AS, ya Allah, di negeri itu ada hambamu fulan, orang saleh. Hambamu fulan, orang saleh. Kata Allah SWT, mulai dari orang itu. Azab yang akan saya turunkan ini mulai pada orang itu, karena dia tidak pernah menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Di banyak orang ini, cirinya di Indonesia banyak sekali. Azan ke masjid, tapi nggak pernah mau tahu tetangganya sholat kah, orang yang dilewatin kah. Padahal cuma tinggal ucapin. Saya kadang-kadang kalau lewat di masjid dekat rumah saya, lagi duhur, banyak penjual-penjual ya kaki lima atau orang yang mampir. Mereka istirahat di teras masjid tapi nggak sholat, subhanallah ya. Semoga Allah berikan hidayah. Saya lewat cuma mengatakan, Pak, Mas sholat Pak. Pak, padahal sudah dengar azan tuh kan. Mereka tetap duduk aja. Kita coba ingatkan, Pak, Mas sholat, gitu kan. Kadang-kadang ada ibu-ibu juga situ jual gado-gado, Bu, duhur Bu, sholat. Hanya itu saja. Tidak pernah tuh ada yang ngomong kasar sama saya. Ada cuma, oh iya terima kasih Pak, cuman gitu saja. Tapi saya sudah dapat pahalanya. Saya juga sudah lepas dari dosa besar dan lepas daripada ancaman tadi, orang yang berbuat kemungkaran yang tidak dipungkirin akan mencekik leher orang yang melihatnya kalau tidak mengingatkan pada hari kiamat, nuntut sama Allah di mahkamah Allah agar orang ini dihukum, orang yang dia berbuat kemungkaran ya. Makanya di sini harus kita biasakan diri kita, ikhwas sekalian. Yakinlah bahwasanya agama ini adalah agama yang lurus, agama yang benar, agama yang paling diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bangga dalam menjalankan agama ini. Banyak orang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau menyuruh kepada kebaikan agama yang tidak mau melarang dari kemungkaran. Itu karena alasan mungkin dia masih belum yakin tentang kebenaran agama. Kalau dia yakin, kenapa harus ragu? Kenapa harus ragu? Akhwat kita yang di belakang sana, kenapa ragu? Ukhti pada saat ketemu dengan seorang muslim yang tidak pakai jilbab, tanya dia, saudariku apa yang menghalangimu untuk berhijab? Harganya mungkin cuma 10 ribu, 12 ribu rupiah. Beli 10 biji, 100 biji, sedekahkan. Setiap ketemu orang, bagi, kasih. Itu nanti yang kita harapkan, dan kita bersyukur pada Allah pada saat meninggal, berharap bisa mengulangin perbuatan-perbuatan itu. Kalau perempuan antun lakukan ya. Banyak sekali menyuruh perempuan-perempuan itu pakai jilbab, lagi belanja pakaian di pasar tidak pakai jilbab. Bu, assalamualaikum, salam, muslimah, iya. Bu, kamu nggak pakai hijab Bu ya. Mungkin dengan sambil bercanda, ibu kalau pakai hijab cantik juga kok, bisa. Itu kan perintah agama. Sambil ngobrol, sambil bayar, siapa tahu Allah berikan hidayah. Bayangkan kalau semenjak itu kemudian dia pakai jilbab, misal dia pakai jilbab, selama dia pakai jilbab sampai dia meninggal, Anda dapat pahalanya, karena Anda penyebabnya. Saya menjelaskan kan, man dalla ala khairin kana lahu mithal ajri fa'ilihi min ghairi an yanqus min ajri fa'ilihi syai'a. Siapa yang menyuruh kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala pelaku kebaikan itu tanpa dikurangin sedikit pun dari pahala pelaku kebaikan itu.